Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Ibu Chandra Abdillah yang akan mengampu mata kuliah metode penelitian pada semester antara ini. Nah, untuk episode kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dua bab, yaitu bab pertama dan untuk bab yang kedua. Oke, untuk modul sudah Ibu berikan sebelumnya di grup. Selanjutnya di sini karena Ibu mengampu mata kuliah metode penelitian dengan 18 pertemuan. Jadi ini ada 18 bab. Yang pertama terkait apa itu paradigma penelitian, yang kedua perbedaan pendekatan, metodologi dan metode penelitian, yang ketiga adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang keempat ada jenis metodologi survei, kelima metodologi kuasi eksperimen, yang keenam metodologi asosiasi, yang ketujuh terkait pendekatan kualitatif, yang ke-8 ada metodologi PTK, dan yang ke-9 ada metodologi research and development atau pengembangan. Nah, dari metodologi survei hingga ke metodologi research and development nanti dijelaskan terkait konsepnya, terus cara membuat rumusan masalah, teknik pengumpulan data, teknik hingga teknik analisis datanya. Untuk bab ke-10 adalah populasi dan sampel, bab ke-11 teknik dan instrumen pengumpul data kuantitatif pada pendekatan kuantitatif, yang ke-12 adalah teknik dan instrumen pengumpul data kualitatif. Yang selanjutnya adalah uji validitas instrumen penelitian, yang ke-14 uji reliabilitas instrumen penelitian. Terus ada konsep dasar pengujian hipotesis. Yang ke-16 adalah analisis data untuk kuantitatif. Yang ke-17 adalah analisis data kualitatif. Dan yang terakhir adalah rancangan penelitian. Baik, untuk tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah rekan-rekan sekalian diharapkan mampu membuat proposal penelitian berdasarkan topik yang sudah dipilih sebelumnya dengan memperhatikan sistematika laporan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, hingga nanti daftar pustaka. Begitu ya. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait bab 1, yaitu paradigma penelitian. Yang pertama, tujuannya apa sih itu paradigma penelitian? Yang kedua, cara menentukan topik penelitian yang tepat. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian dengan benar. Baik, yang pertama adalah paradigma penelitian. Jadi menurut Rajo, penelitian itu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, dan sistematis. Dan tentunya memiliki tujuan yang baik, praktis maupun teoritis. Jadi semua penelitian itu pasti memiliki tujuan masing-masing. Apakah tujuannya itu untuk membuktikan teori atau mencari teori tertentu, mencari sesuatu hal yang baru. Nah, itu berdasarkan tujuan masing-masing penelitian. Ilmiah artinya kegiatan penelitian berdasarkan teori-teori yang valid. Jadi ada teori sebelumnya yang digunakan, entah itu dari ahli, dari buku ataupun dari jurnal. Jadi sudah ada teorinya, tinggal kita mengembangkan atau menggunakannya sebagai acuan. Selanjutnya adalah terencana. Jadi penelitian itu pasti akan direncanakan. Jadi karena direncanakan pasti akan memperhatikan yang namanya waktu, mempersiapkan dana, tempatnya di mana, itu pasti sudah pasti. Terus sistematis artinya ada langkah-langkah yang urut. Jadi penelitian itu pertama misalnya ada masalah, kemudian nanti merumuskan hipotesis, kemudian melakukan treatment dan yang lainnya. Itu pasti ada langkah-langkah urutnya. Baik, berdasarkan gambar 1.1 paradigma penelitian bisa kita lihat. Yang pertama ada masalah atau fenomena atau real world. Jadi ada masalah yang muncul di kehidupan. Kalau nggak ada masalah ya ngapain kita bahas gitu. Jadi biasanya yang pertama ada fenomena, ada kejadian, ada masalah. Nanti akan memunculkan yang namanya penelitian. Kemudian karena ada masalah tersebut, ada peneliti akan mengusulkan namanya gagasan atau ide atau imajinatif atau apa lagi ya, ide untuk menyelesaikan masalah tersebut atau untuk menganalisis lebih dalam masalah tersebut bisa. Nah, selanjutnya ada body knowledge atau literaturnya atau teori. Jadi dalam membuat
gagasan, gagasan untuk mendukung suatu gagasan tersebut. Jadi diteliti dan untuk menyelesaikan masalah harus memiliki teori atau literatur atau acuan pedoman tertentu. Begitu. Nah, berdasarkan gambar di atas, jadi penelitian itu beranjak dari suatu masalah. Masalah yang ada di kehidupan, ada di pembelajaran, juga bisa jadi fenomena yang muncul dalam kehidupan. Nah, selanjutnya, em, karena ada fenomena itu tadi masalah, maka harus di diselesaikan atau misalnya dianalisis atau digali lebih dalam dengan memperhatikan teori-teori yang relevan. Nah, ini contoh dari paradigma penelitian tersebut. Yang pertama, adanya suatu masalah. Misalnya, berdasarkan observasi tidak struktur di SD Negeri Bogosari 1, Demak, bahwa LKS yang digunakan guru tersebut hanya berisi soal-soal saja. Ini kan sebuah masalah. Karena LKS hanya berisi soal saja, berarti akan memberikan dampak kepada siswanya. Siswanya cenderung pasif saat pembelajaran. Terus kalau siswanya pasif, tidak semangat, tidak tertarik pada LKS-nya, maka otomatis pemahaman konsepnya juga akan buruk. Nah, dibuktikan dengan apa pemahaman konsepnya itu buruk? Dibuktikan dengan nilai, misalnya rata-rata pemahaman konsep atau nilai ulangan atau nilai eh, ulangan harian gitu ya, itu kurang dari KKM, misalnya sebanyak 51% ini kurang dari KKM. Nah, itu menjadi masalah utama. Nah, karena ada masalah tersebut, maka peneliti memunculkan gagasan mempertimbangkan masalah di atas, maka dibutuhkan solusi. Solusinya apa? Karena tadi permasalahannya adalah LKS-nya yang kurang menarik, cuma berisi soal-soal saja, maka peneliti membuat LKS yang tidak cuma memuat soal-soal saja. Jadi bisa mengaktifkan siswa, jadi bisa mengkonstruksi pengetahuan siswa secara mandiri. Nah, biar siswanya itu lebih tertarik sehingga pemahaman konsep atau hasil belajar siswa akan meningkat. Nah, solusinya adalah mengembangkan LKS dengan mengkombinasikan model pembelajaran POE, Predict, Observe, Explain. Nah, apa itu POE? Jadi POE itu lebih ke model pembelajaran ya. Ada predict, jadi siswanya itu memprediksi, terus observe, siswanya itu meneliti. Meneliti itu biasanya atau mengerjakan soal, tetapi ada acuannya, ada kegiatan prakteknya. Terus explain, setelah praktek atau demonstrasi, siswanya bisa menjelaskan atau mencocokkan dugaan yang ada di predik dengan hasil setelah penelitian, hasil setelah observe atau penelitian praktek tadi ya. Nah, itu contoh dari gagasan. Nah, selanjutnya gagasan itu harus didukung oleh literatur atau teori-teori sebelumnya. Nah, berdasarkan teori sebelumnya ini misalnya faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu adalah penggunaan LKS yang kreatif. Nah, ini merujuk pendapat Mustikan, artinya ahli Mustikan ini memberikan pernyataan bahwa faktor penunjang pembelajaran adalah bahan ajar yang kreatif, yang inovatif. Nah, itu salah satunya. Lanjut ini berdasarkan penelitian terdahulu bisa. Misalnya Abdillah tahun 2017 sudah melakukan penelitian bahwa model pembelajaran POE ini berbantuan LKS yang inovatif itu lebih efektif meningkatkan keterampilan proses sains dan pemahaman konsep. Selain itu juga tidak cuma Abdillah, ada Restami DKK, ada Fitriani DKK. Jadi ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung gagasan tersebut. Begitu, itu yang disebut paradigma penelitian. Jadi ada keterkaitan antara masalah, gagasan, dan literatur. Selanjutnya, cara menentukan topik penelitian. Nah, rekan-rekan sekalian, berdasarkan masalah, gagasan, teori yang sudah kita bahas di atas,
Jadi untuk membuat topik penelitian itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama harus mendata masalahnya itu apa saja, mendaftar masalah. Selanjutnya menetapkan masalah intinya itu apa, masalah kunci, masalah urgent dari semua masalah. Jadi ini kan mendaftar masalah kita bisa menemukan 10 permasalahan. Tetapi kita bisa menetapkan masalah intinya tuh apa? Intinya tadi LKS yang kurang bervariatif. Nah, kalau sudah ini mengidentifikasi masalah, nah karena LKS-nya kurang bagus misalnya tadi cuma kata-kata, nah menyebabkan hal apa saja masalahnya diidentifikasi secara mendalam. Nah kalau sudah diidentifikasi secara mendalam maka akan menemukan topik penelitian apa yang akan digunakan. Nah ini contoh cara dalam menentukan topik penelitian. Yang pertama, menentukan topik penelitian dengan mendaftar masalah. Masalah tidak hanya satu tetapi berbagai jenis masalah. Nah, kalau menetapkan masalah, nah ini cara menetapkan masalah itu disesuaikan kebutuhan urgensi. Yang paling penting adalah urgensi, apakah hasil belajarnya atau dampak masalahnya bisa. Terus mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah harus memperhatikan 3 komponen. Yang pertama komponen input, karakteristik siswa, karakteristik guru, prosesnya bagaimana, proses belajarnya. Terus ada komponen output. Nah, output ini yang paling penting dari pastikan yang namanya biasanya penelitian itu memperhatikan hasil belajarnya, prestasi belajarnya, kualitas, sikap, keterampilan. Nah, outputnya itu yang bagaimana. Nah, ini contoh dari topik penelitian. Kalau ini untuk nanti metodologi PTK, jadi PTK nanti akan Ibu jelaskan di belakang, tetapi ini cuma sekilas saja bagaimana menentukan topik penelitian. Misalnya rekan-rekan sekalian, menjadi guru kelas 5 SD negeri A, terus melakukan refleksi pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dilakukan direfleksi. Terus direfleksi, nah yang pertama adalah mendaftar masalah. Ternyata selama saya menjadi guru di kelas 5 banyak masalahnya. Yang pertama prestasi belajar matematikanya. Terbukti 25% saja yang mencapai KKM. Berarti 75% tidak mencapai KKM. Kalau IPS 45% yang mencapai KKM. Berarti 55 ya yang mencapai KKM. Terus motivasi siswa kelas 5 di SD rendah. Nah, berdasarkan ketiga masalah tersebut, jadi di pembelajaran pasti banyak masalahnya, ditetapkan masalah intinya itu apa, yang paling urgent ya, yang paling urgent, karena tadi yang paling urgent adalah prestasi belajar matematikanya kurang dari itu 25% saja yang lolos, berarti 75% itu tidak lolos, ya berarti itu yang dipilih sebagai masalah intinya. Nah, selanjutnya berdasarkan masalah intinya tadi pelajaran matematika, diidentifikasi masalah, dianalisis lagi masalahnya secara mendalam. Nah, kenapa kok bisa matematikanya rendah? Pertama, misalnya ini prestasinya tadi yang mencapai KKM hanya 25%. Nah, ternyata proses pembelajaran matematika cuma mencatat materinya saja di papan tulis. Terus memberikan latihan, memberikan soal, itu mungkin sesuatu yang membosankan. Terus guru cuma menggunakan model pembelajaran yang ceramah tanpa model pembelajaran yang aktif atau inovatif. Terus tanpa media pembelajaran misalnya. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswanya cuma diem, ya mengerjakan soal, tidak bertanya. Keterampilan siswa dalam memecahkan masalah masih kurang, terbukti hasil kerjaan siswa. Nah, keterampilannya berkurang. Oke, dalam berdasarkan tadi ya ada ketiga poin, identifikasi masalah pada mata pelajaran matematika, maka topik penelitiannya nanti nilai matematika rendah itu salah satunya karena guru mengajarnya masih monoton, belum menggunakan model pembelajaran yang aktif, maka solusinya adalah melalui model pembelajaran yang inovatif. Salah satunya adalah PBL, Problem Based Learning. Jadi problem based learning itu kan model pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013, tujuannya untuk mengkonstruksi pengetahuan dan membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Begitu. Jadi topik penelitiannya adalah peningkatan prestasi belajar siswa melalui model pembelajaran yang inovatif, yaitu model PBL. Seperti itu. Nah, selanjutnya latar belakang masalah.
latar belakang masalah ini, nanti adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian dalam membuat latar belakang itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah landasan yuridis atau dari pasal-pasal, apa dari undang-undang, peraturan yang berlaku. Terus landasan teoritis ini dari ahli, artinya ada landasan empiris. Landasan empiris itu berdasarkan fenomena yang nyata yang ada di lapangan bagaimana. Terus gagasan dari kalian itu mau memberikan solusi apa, terus harus didukung oleh penelitian terdahulu beserta novelty-nya atau hasil penelitiannya. Dan closing statement itu berarti kesimpulan kalian ingin menggunakan topik apa, seperti tadi ya. Nah, untuk landasan yuridis, nah ini tadi ya, landasan yuridis namanya juga yuridis, artinya menggunakan hukum, aturan hukum yang berlaku, entah itu undang-undang, Permendikbud boleh, Permendiknas boleh. Kalau landasan teoritis dari pendapat para ahli ya. Untuk landasan empiris itu berarti berdasarkan masalah yang ada di lapangan, kalian survei di lapangan. Harusnya, kalau enggak ya kalian bisa meneliti kejadian fenomena yang sekarang terjadi, bisa. Gagasan ini berarti kalian mengungkapkan gagasan atau ide-ide yang muncul untuk mengatasi permasalahan yang ada di landasan empiris tersebut. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu berarti dari jurnal bisa. Jadi untuk memperkuat gagasan yang kalian gunakan nanti. Terus closing statement. Nah, closing statement itu untuk judul yang akan kalian gunakan. Nah, ini contohnya. Contohnya yang pertama matematika adalah ini ya. Untuk yang pertama harus ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini Permendikbud nomor 67 tahun 2013. Selanjutnya ada landasan teoritis dari ahli, yaitu dari Mustikan tahun 2013. Nah, setelah ada landasan yuridis dan teoritis, maka kita akan mencari yang namanya landasan empiris, yaitu masalah yang ada di kehidupan nyata. Nah, ini berdasarkan observasi tidak terstruktur, maka diperoleh informasi bahwa apa saja tadi masalahnya, LKS-nya cuma soal-soal saja, berdasarkan surveinya hasilnya yang lolos KKM cuma 51%, 51% kurang baik misalnya. Nah, setelah landasan empiris, maka ada gagasan. Gagasan itu berupa solusi yang saudara tawarkan. Nah, solusinya adalah membentuk LKS yang tidak hanya membuat soal saja. Misalnya ada gambarnya, ada langkahnya. Nah, ini kalau ini tadi ya, model POE. Oke, selanjutnya tadi gagasan, berarti selanjutnya adalah penelitian terdahulu beserta novelty-nya. Nah, LKS dari POE itu didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, misalnya Restami DKK, terus ada Abdillah, ada Fitriani. Nah, itu mendukung keberhasilan dari LKS tersebut. Selanjutnya baru closing statement. Nah, ini closing statement berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian research and development, yaitu pengembangan LKS berbasis POE pada mata pelajaran. Nah, begitu ya rekan-rekan sekalian. Itu penjelasan dari bab 1 tentang paradigma penelitian. Nah, menurut saudara, bagaimanakah paradigma suatu penelitian? Buatlah contoh yang mencerminkan suatu paradigma penelitian. Silahkan, ini soalnya bisa dikerjakan. Buatlah daftar masalah, lalu diidentifikasi masalah tersebut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan bab 2 di episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.